Analisa Alex Pastur, prediksi menarik masa depan Timnas Indonesia. Salam olahraga, bertemu saya lagi di channel informasi olahraga dan hiburan, Sportarium. Kali ini saya akan mengulas tentang Alex Pastur. Mantan gelandang SCR Altah di Belanda ini cukup menarik. Karir kepelatihannya cukup panjang. Setelah menjadi asisten pelatih Gert-Jan Verbeek dan Marco van Basten, ia tampil menjadi kepala pelatih beberapa klub kasta kedua di Belanda. Faktanya, Pastur memang telah menaikkan pamor 3 klub kasta kedua menuju Liga Utama Belanda, yaitu Almere City tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023, Sparta Rotterdam tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016, dan Excelsior tahun 2009. Nah, bagaimana pria klimis yang memiliki daya analisa tajam ini membangun Timnas Indonesia tinggalan Sintayong? Mari kita simak bersama. Alex Pastur, yang saat ini bertugas sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, diketahui terus aktif mempelajari dan mendiskusikan penerapan taktik yang tepat. Dia telah menunjukkan ketertarikannya untuk memahami dinamika permainan Timnas Indonesia dengan menganalisis pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sebagai mantan pemain sepak bola profesional, asisten pelatih dan pelatih klub di Eredivisie Belanda, Pastur dikenal dengan pendekatan taktik yang mengandalkan pressing agresif dan serangan cepat melalui sayap, seperti yang dia terapkan saat membawa Almere City promosi ke Eredivisie. Dalam konteks ini, mantan pemain gelandang saat aktif bermain itu bakal berbagi pengetahuan tersebut dan menyesuaikannya dengan tipikal para pemain Indonesia, untuk mempersiapkan tim menghadapi tantangan di masa depan. Setidaknya, dari berbagai laman media menunjukkan bahwa asisten pelatih berjuluk Profesor itu mengatakan, bahwa ia melihat potensi Timnas Indonesia untuk bermain dengan skema yang lebih menyerang. Berbekal pengalaman menaikkan pamor Almere City, di mana ia telah sukses menerapkan gaya permainan yang agresif dengan fokus pada pressing tinggi dan serangan cepat melalui sayap, Pastur hendak mengadaptasi pendekatan serupa untuk Timnas Indonesia. Meski begitu, ini bukan berarti ia mengabaikan aspek pertahanan. Pastur dikenal dengan kemampuannya untuk menyeimbangkan antara serangan dan pertahanan, memastikan bahwa timnya tidak hanya efektif dalam mencetak gol tetapi juga solid dalam menjaga gawang. Oleh karena itu, menurut Pastur, dalam skema menyerang bisa jadi akan mendorong tim untuk bermain dengan intensitas tinggi, menggunakan pressing untuk memenangkan bola di area lawan dan mengandalkan kecepatan serta kekuatan para pemain sayap untuk menciptakan peluang gol. Sementara itu, dalam skema bertahan, meskipun fokus pada serangan, ia juga akan memastikan bahwa pertahanan tetap terorganisir, dengan perhatian khusus pada transisi dari serangan ke pertahanan, karena gaya permainannya seringkali menuntut kemampuan bertahan yang cepat dan responsif setelah kehilangan bola. Jadi, dengan model analisis tersebut menurut Pastur, Timnas Indonesia kemungkinan akan berkembang menjadi tim yang lebih dinamis, mampu beradaptasi dengan cepat antara fase menyerang dan bertahan, dengan fokus utama pada intensitas dan kecepatan permainan. Alex Pastur, sejak dikenalkan sebagai asisten pelatih, mendapat atensi publik yang beragam. Banyak yang menampilkan info profil dan portofolio yang telah didapatkan pria 58 tahun tersebut. Informasi yang beragam lantas banyak menghiasi laman media dan sejumlah sosial media. Memang, karir melatihnya, baik sebagai asisten maupun pelatih, cukup mentereng. Pria yang memiliki analisa sangat mendalam ini pernah melatih AS Alkmaar U19, AFC 34, Fenerbahce U21, Feyenoord U21, Excelsior, NEC Nijmegen, Slavia Praha, Sparta Rotterdam, SCR Altah, hingga Almere City. Saat membesut Sparta dan Almere, Pastur sangat sukses. 2 klub kecil itu dibawanya naik kasta ke Eredivisie, Liga Utama Belanda. Meski memiliki banyak prestasi, Pastur memang belum pernah menukangi klub besar di Belanda dan negara Eropa lainnya. Namun, hal yang berbeda disajikan oleh kolumnis Jan Chesbater, yang dimuat pada laman Trouw, pada tanggal 11 April tahun 2024. Ia menyajikan laporan dari sejumlah analis yang menyoroti sejumlah aspek kepelatihan Pastur. Dalam kolom tersebut, Bater mengunggah analisa Gert-Jan Verbeek, mantan pelatih Heerenveen di mana Pastur juga sebagai asisten pelatihnya. Menurut Verbeek, Pastur belum bisa menukangi klub-klub papan atas karena Pastur belum pernah memiliki jejak sebagai pemain internasional juga belum pernah bermain untuk klub papan atas. Namun, kata Verbeek, Pastur memiliki kecedikan tersendiri. Almere menjadi tim yang sulit dikalahkan waktu itu,
lantaran klub tersebut mengandalkan sepak bola fisik. Pada sisi lain, Pastur memiliki hasil imbang yang lebih banyak dari tim lainnya. Transfermarkt mencatat bahwa presentase kemenangan Almere 41 dari 100 laga, 24 seri dan 35 menelan kekalahan. Michael Brewer, mantan staf Pastur di Sparta dan NEC Nijmegen, mengungkap bahwa Pastur dikenal sebagai pelatih yang memiliki visi jelas. Pastur juga menetapkan standar tinggi untuk banyak hal, seperti latihan kekuatan, nutrisi pemain dan bahkan perilaku tidur pun Pastur memastikan ia mengetahuinya. Di NEC sendiri, Pastur memasukkan yoga sebagai salah satu kurikulum pelatihan. Meski awalnya banyak yang menertawakan, namun pada akhirnya mereka mengetahui bahwa yoga bisa menjadi sarana untuk peregangan dan relaksasi. Di NEC sendiri, Pastur bertugas tahun-tahun 2011 sampai tahun 2013, melakukan 78 laga dengan 27 kemenangan, 27 hasil imbang dan 38 kekalahan. Sementara itu, menurut Kenneth Perez, mantan pemain Ajax, PSV dan AS Alkmaar, mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Almere City sewaktu ditukangi oleh Pastur berorientasi pada hasil. Pastur, waktu itu, dicap sebagai pelatih bertahan, namun di lain waktu Pastur juga membuat timnya memainkan sepak bola menyerang. Dan Pastur adalah pelatih yang memiliki karakter, pemikir yang tenang dan berbeda dengan pelatih liga utama di Belanda lainnya. Dari keseluruhan laga, berdasarkan catatan Transfermarkt, yang pernah Pastur mainkan sebagai kepala pelatih, ia memiliki rekod yang tidak buruk juga. Dari 452 laga yang dimainkan, 176 mendapatkan kemenangan, 92 hasil imbang dan 184 kekalahan. Hasil statistik terbaik, berdasarkan data Transfermarkt, adalah saat Pastur menukangi Sparta Rotterdam, yaitu dari 111 laga, 46 penampilan dengan kemenangan, 24 main imbang dan 41 menderita kekalahan. Nah, statistik tersebut menunjukkan bagaimana Pastur mengelola tim asuhannya. Dari deretan klub yang dibesutnya, 3 klub telah mengalami kenaikan status menuju Liga Utama. Dan inilah kepintaran Pastur dengan memainkan kalkulasi poin untuk mengantar timnya menuju Liga Utama. Dan sekarang Pastur, sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, dengan modal pengalaman yang panjang dan kesuksesannya, ia pun memiliki filosofi sepak bola menyerang yang pernah ia terapkan dalam klub-klub yang ia besut sebelumnya. Pastur telah banyak melakukan analisa mendalam, bahwa Timnas Indonesia bisa cocok dengan filosofi yang pernah ia terapkan. Berbekal materi pemain yang bagus, bahkan diantaranya pernah ia besut dalam klub di Belanda, seperti Tom Haye. Pemain yang memiliki daya kekuatan fisik memadai dan memiliki kecepatan. Mari kita nantikan besutan tangan dingin Alex Pastur di samping Patrick Kluivert dan Dani Lanzat. Mari kita dukung Timnas Indonesia menuju masa terbaiknya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Sporta.